dilarang mereka menyebarkan video tanpa izin panitia dan ustaz. Baik, langsung saja pada Ustaz Dr. Kirandani. Ini nggak bisa pakai. Bisa. Ya. Oke. Sebentar ya, saya mohon izin sebentar. Biar pakai ini. Pensilnya ketinggalan ya, ini. Nggak ada. Nggak ada, nggak usah. Nggak ada, nggak usah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, hadirin dan hadirat, sahabat Darmais dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali membacakan sejarah ulama dari kitab Syiar A'lam An-Nubala, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang terjemah atau biografi Abu Qilabah Al-Jarmi Abdullah bin Zaid, yaitu Abdullah bin Zaid yang dikenal dengan Abu Qilabah Al-Jarmi, yang termaktub dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya, jilid 4, halaman 468, biografi nomor 178. Biografi nomor 178. Kenapa saya pilih tentang kisah Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullahu taala? Karena di antara kisah yang menarik tentang kisah sabar dan syukurnya yang sangat menakjubkan. Nanti akan kita bacakan insyaallah di tengah-tengah kita membacakan biografi beliau. Siapakah Abu Qilabah Al-Jarmi? Abu Qilabah Al-Jarmi ini kalau bagi orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW dengan baca sanad-sanad, maka sering terlewatkan nama ini, an Abi Qilabah rahimahullahu ta'ala, dari Abu Qilabah ya. Seorang perawi yang thiqah, terpercaya, dan dia adalah seorang tabi'i, yaitu orang yang bertemu dengan para sahabat. Bahkan dia bertemu dengan banyak para sahabat ya. Maka kita bisa katakan dia adalah tabi'in yang senior ya, karena bertemu dengan banyak sahabat, sehingga dia rahimahullah Abu Qilabah menimba ilmu dari banyak para sahabat. Saya bacakan perkataan Al-Zahabi, penulis kitab Syiar A'lam Nubala. Beliau berkata rahimahullah taala, Abu Qilabah Al-Jarmi Abdullah bin Zaid ibnu Amr atau Amir ibnu Natil bin Malik Al-Imam Syekhul Islam. Abu Qilabah Al-Jarmi Al-Basri ya, dari Basrah. Wa Jarmun batnun min al-Haf bin Qadha'ah. Jadi beliau adalah orang Arab karena dinisbahkan kepada Jarmun. Jarmun semacam suku kecil dari suku induknya, itu suku Qadha'ah. Ya. Beliau adalah seorang Arab. Beliau kemudian datang ke negeri Syam, kemudian tinggal di kota namanya Daroya, ya, Daroya. Namun kata Imam Az-Zahabi, aku tidak tahu kapan dia dilahirkan. Kapan lahirnya tidak tahu, tapi wafatnya akan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Beliau meriwayatkan dari tabi'in yang lain dan juga dari para sahabat. Di antaranya beliau meriwayatkan dari Thabit bin Dhahhak. Ya, dalam kitab-kitab seluruhnya dari Thabit bin Dhahhak, selalu ada dari Thabit bin Dhahhak. Kemudian juga beliau meriwayatkan dari Anas, ya, bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas sahabat. Kemudian meriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairits. Ya, dalam Sahih Bukhari misalnya saya sebutkan contohnya bagaimana banyak hadis-hadis di mana Abu Qilabah meriwayatkan dari sahabat Malik ibn al-Huwairits ya. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari nomor 677 dari Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah rahimahullahu taala, beliau berkata, Ja'ana Malik ibn al-Huwairits. Datang kepada kami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Malik ibn al-Huwairits, fi masjidina hadza, datang ke masjid kami ini, itu di negeri Syam. Faqala, kemudian Malik ibn al-Huwairits berkata, inni la usalli bikum, aku akan salat mengimami kalian, wa ma uridu salat, sebenarnya aku tidak ingin salat, tetapi aku ingin mengajari kalian. Usalli kaifa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku akan salat
di depan kalian sebagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Faqultu li Abi Kilabah, "Kaifa kana yusalli?" Maka aku bertanya, itu Ayyub bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana salatnya Malik ibn al-Huwairits. Ya, kemudian Abu Kilabah menjelaskan, "Mithla syekhina hadza." Salatnya Malik ibn al-Huwairits seperti syekh kita ini, ya. Wa kana syaikhan yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha fi rak'atil ula. Maka disebutkan bahwasanya syekh ini kalau salat sebelum dia dari rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, dia duduk istirahat dulu. Ya. Yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, dia ketika bangkit dari sujud kedua mau naik ke rakaat kedua, dari rakaat pertama sujud 2 kali, sujud pertama, sujud kedua. Ketika mau naik ke rakaat kedua, beliau imam mereka itu duduk dulu, duduk istirahat. Qabla an yanhadha fi rakaatil ula, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, ya. Dan ini dalil di antaranya tentang disyariatkannya duduk istirahat, dan diriwayatkan oleh Malik ibn al-Huwairits, dan Malik ibn al-Huwairits adalah termasuk sahabat-sahabat yang terakhir bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berguru bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serombongan teman-temannya sekitar 20 hari berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian para ulama khilaf, apakah duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga, rakaat keempat? Apakah seorang jika sujud kedua langsung bangkit ke rakaat berikutnya, atau duduk istirahat dulu baru kemudian sebentar sejenak baru kemudian naik ke rakaat berikutnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah karena Malik ibn al-Huwairits meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tidak sunnah karena Malik bin al-Huwairits ketemu dengan Nabi di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tua. Kalau orang tua lemah boleh duduk istirahat, jika tidak lemah sebaiknya langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Intinya ada khilaf, tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah bagaimana Abu Kilabah bertemu dengan sebagian sahabat. Di antaranya adalah Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat-sahabat yang beliau riwayatkan, dan lihat bagaimana Al-Imam Dzahabi memperinci. Beliau juga meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman dari dalam Sunan Abi Daud. Diriwayatkan hadisnya periwayatan Abu Kilabah dari sahabat Hudzaifah dalam Sunan Abi Daud. Kemudian dari Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub dalam Sunan Nasa'i. Kemudian dari Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadisnya tersebar, ada yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, ada yang diriwayatkan dalam Sunan Nasa'i, ada yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, ya. Kemudian Ambasa bin Sa'id bin Al-As dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan seterusnya. Di antaranya juga dari Abu Hurairah, beliau juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sunan Nasa'i. Kemudian juga beliau meriwayatkan dari Mu'adzah Al-Adawiyah, dari Zainab bintu Ummi Salamah, dari Aisyah dalam Sahih Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian meriwayatkan juga dari Muawiyah dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i. Dan dari Nu'man bin Bashir dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Intinya beliau meriwayatkan dari banyak sahabat, yang menunjukkan beliau ada seorang tabi'in yang senior, bertemu dengan banyak sahabat, bahkan meriwayatkan dari banyak sahabat. Itu guru-guru Abu Kilabah yang beliau meriwayatkan hadis dari mereka. Adapun murid-murid yang meriwayatkan dari beliau, ya, di antaranya yang terkenal seperti misalnya Abu Raja Salman, demikian Yahya bin Abi Katsir, ini juga perawi yang terkenal. Thabit Al-Bunani, ya, Thabit Al-Bunani yang juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, meriwayatkan juga dari Abu Kilabah. Kemudian Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ya, tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in, yang menunjukkan kesenioran. Dia tabi'in dan dia meriwayatkan dari tabi'in. Jadi banyak murid-muridnya juga yang tabi'in, seperti tadi Thabit bin Al-Bunani, Qatadah, ya. Dan banyak, ya. Ayyub As-Sikhtiyani juga meriwayatkan dari Abu Kilabah. Khalid Al-Hadza juga meriwayatkan dari Abu Kilabah. Asim Al-Ahwal juga meriwayatkan dari Abu Kilabah. Muridnya banyak, gurunya banyak, para sahabat dan muridnya juga banyak. Ibn Sa'ad rahimahullah berkata, kana thiqatan katsiral hadis wa kana diwanuhu bisyam. Beliau adalah seorang yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis, ya. Dan banyak hadis-hadisnya di negeri Syam, ya. Berkata Ali bin Abi Hamalah, qadima alaina Muslim bin Yasar Dimashq. Muslim bin Yasar datang kepada kami di kota Damaskus.
Faqulna lahu ya Aba Abdullah. Kami berkata, wahai Abu Abdullah, Muslim bin Yasar seorang alim. Lau alima Allahu anna bil Iraq man huwa afdalu minka la ja'ana bihi. Seandainya Allah tahu ada orang lebih alim daripada engkau di Irak, tentu Allah akan mengirim orang itu kepada kami. Allah akan datangkan dia kepada kami. Maka apa kata Muslim bin Yasar? Ada orang yang lebih alim daripada saya. Kaifa law ra'aitum Abdullah bin Zaid Aba Qilabah al-Jarmi? Bagaimana kalau kalian ketemu dengan Abdullah bin Zaid Abu Qilabah al-Jarmi? Artinya dia lebih alim daripada saya. Qala fama dhahabat al-ayyamu wal layali hatta qadima alaina Abu Qilabah. Kemudian hari-hari berlalu, malam berlalu, malam-malam berlalu, kemudian ternyata datanglah Abu Qilabah kepada kami, ya. Jadi menunjukkan bagaimana dia seorang yang alim dan diakui kealimannya, banyak gurunya dan banyak muridnya, ya. Abu Qilabah sudah kita katakan tadi, dia dinisbahkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala dengan Al-Basri, artinya dia dilahirkan di Basrah di Irak. Tetapi dia menetap di Syam. Wa qadima Syam fa nazala Daraya atau Daria. Dia tinggal suatu kota namanya Daraya di negeri Syam, ya. Kemudian tinggal di sana, ya. Menetap di sana, ya. Imam Malik, Ashhab meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik berkata, "Mata Ibnul Musayyib wal Qasim wa lam yatruku kutuban." Ibnul Musayyib tabi'in yang mulia meninggal dunia. Kemudian Al-Qasim juga tabi'in yang mulia meninggal dunia. Akan tapi mereka ketika meninggal, mereka tidak meninggalkan kutub, tidak meninggalkan kitab-kitab. Wa mata Abu Qilabah, adapun Abu Qilabah dia seorang tabi'in. Fa balaghani annahu taraka himla baghlin kutuban. Tetapi ketika dia meninggalkan kitab banyak. Hadis-hadis yang dia riwayatkan, dia tulis di kitab-kitab. Yang kitab tersebut cukup banyak seukuran himlu baghl, yaitu apa yang bisa diangkut oleh seekor begal. Begal sebagaimana kita ketahui adalah perkawinan antara kuda dengan himar. Antara kuda dengan himar maka lahirlah begal, ya. Makanya ada teka-teki mengatakan hewan apa yang dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan meskipun betina, ya. Dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Jawabannya begal. Begal itu hasil percampuran antara kuda dengan himar. Tapi begal sendiri tidak bisa beranak pinak di antara begal-begal tersebut. Dia hanya hasil perkawinan antara kuda dengan himar. Dan ini merupakan pujian kepada Abu Qilabah. Jadi beliau meninggal ketika meninggal dunia tapi meninggalkan kitab-kitab ilmu, ya. Dan demikian juga pujian dari Muslim bin Yasar yang tadi kita sebutkan, Muslim bin Yasar. Ayyub As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Muslim bin Yasar, dia berkata, "Lau kana Abu Qilabah minal ajam." Seandainya Abu Qilabah adalah orang Ajam, lakana mubadhan, maka orang akan menggelarinya dengan qadil qudat, yaitu qadinya para qadi, qadinya hakimnya para hakim. Artinya menunjukkan ilmunya yang luas. Ilmu yang luas. Akan kita sebutkan nanti Abu Qilabah disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menjadi hakim, tapi dia enggak mau, dia kabur. Dia enggak mau. Menunjukkan dia orang berilmu, diakui keilmuannya sampai disuruh untuk menjabat menjadi seorang qadhi, menjadi hakim, ya, tempat orang kalau ada masalah menuju kepada dia karena dia berang ilmu, tapi dia tidak mau, ya. Dan banyak pujian-pujian, ya. Qala Hammad, sami'tu Ayyub dzakara Abu Qilabah. Kata Hammad, aku mendengar Ayyub As-Sikhtiyani, muridnya Abu Qilabah, meriwayatkan hadis Abu Qilabah, dia menyebut tentang gurunya Abu Qilabah. Kemudian beliau berkata, kata Ayyub As-Sikhtiyani, "Kana wallahi minal fuqaha dzawil albab." Demi Allah, Abu Qilabah adalah termasuk fuqaha. Jadi bukan sekedar meriwayatkan hadis, tapi dia cerdas, ahli fikih. Ada orang yang meriwayatkan hadis tapi mungkin fikihnya kurang. Tetapi Abu Qilabah, beliau rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dan dia ahli fikih. Dzawil albab, orang yang cerdas. Inni wajadtu a'laman nasi bil qada ashaddahum minhu firaran. Aku mendapati dia, ya, adalah orang yang paling paham tentang qada, ya. A'laman nas bil qada, yang paling paham tentang masalah hukum-hukum pengadilan adalah Abu Qilabah. Ashaddahum minhu firaran. Tetapi dia adalah orang yang paling kabur dari namanya jadi qadhi, enggak mau jadi hakim, enggak mau. Padahal dia paling ahli, dia enggak mau.
Wa ashaddahu minhu faraqan, dan dia paling takut kalau disuruh jadi qadhi. Ya. Wa ma adraktu bihadzal Misr a'lama bil qada' min Abi Qilabah. Ya. Dan aku tidak menemukan orang di kota ini yang lebih paham tentang masalah pengadilan seperti Abu Qilabah. Ya. Ayub juga berkata, "Lamma mata Abdurrahman bin Udzainah, yakni qadhi al-Basrah, tatkala hakim di Basrah yang bernama Abdurrahman bin Udzainah meninggal dunia di zaman Syuraih al-Qadhi, dzukira Abu Qilabah lil qadha, maka Abu Qilabah disebut-sebut untuk menjadi penggantinya. Faharaba, maka dia pun kabur, tidak mau. Ya. Dia kabur, tidak mau jadi qadhi. Padahal itu kejabatan bergengsi. Semua orang akan hormat sama dia. Keputusannya akan, ini bukan mufti doang. Kalau mufti kan ulama ngomong belum tentu dilaksanakan. Tapi kalau menjadi qadhi kerajaan, hakim kerajaan, apa yang dia ucapkan, yang diputuskan itu akan dieksekusi. Ucapannya akan dieksekusi, dia eksekutor. Akan dieksekusi oleh penguasa. Artinya beda dengan kalau mufti hanya mengatakan hukumnya haram, halal, ini tidak boleh. Tapi tidak ada eksekusi di situ. Beda dengan qadhi. Kalau qadhi, kalau sudah bilang hukumnya begini, maka dieksekusi oleh pemerintah. Jadi artinya kedudukan sangat tinggi dan akan menjadi orang akan segan sama dia, orang akan hormat sama dia, belum gajinya berapa. Kalau bicara dunia, ya subhanallah. Tetapi kita dapati banyak para salaf yang kabur dari jabatan seperti ini. Mereka takut ya. Maka dia pun kabur, tidak mau. Hatta atal Yamamah, sampai kabur ke daerah Yamamah. Qala falaqituhu ba'da dzalik, kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala, maka aku temu dengan Abu Qilabah setelah itu. Faqultu lahu fi dzalik, aku tanya sama dia, kenapa engkau kabur? Ya. Faqala, apa kata Abu Qilabah? Ma wajadtu mithl qadhi al-alim illa mithla rajulin waqa'a fi bahrin. Aku tidak wajadtu mathal al-qadhi, aku tidak menemukan perumpamaan seperti seorang qadhi, hakim yang alim, illa mathala rajulin waqa'a fi bahrin, kecuali seperti perumpamaan seorang yang terjatuh di lautan, fama asa an yasbah hatta yaghraq, maka dia berusaha berenang sampai tenggelam. Maksudnya apa? Dia ingin mengatakan seorang alim ketika dia masuk dalam jabatan sebagai qadhi, mungkin dia berusaha selamat, tapi lama-lama dia akan tenggelam. Artinya dia ingin menyatakan godaan sangat berat menjadi seorang hakim. Memutuskan perkara bahaya, suatu saat dia akan tenggelam. Maka dia bilang perumpamaan seorang qadhi yang alim seperti seorang yang terjatuh di lautan dan dia berusaha berenang. Dia punya ilmu untuk berenang, tapi kapan dia mau berenang terus? Suatu saat dia akan terjatuh dan tenggelam. Maka dia tidak mau. Ini adalah Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala. Ali bin al-Madini berkata, Abu Qilabah Arabiyyun min Jarmin. Abu Qilabah adalah seorang Arab dari Jarm. Tadi kita mengatakan usul kepada kabilah Qudha'ah, kabilah terkenal. Mata di Syam, meninggal di negeri Syam. Wa adraka khilafata Umar bin Abdul Aziz. Dan dia sempat mendapati masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tsumma tuwfiya sanata arba'in wa mi'ah. Dia meninggal tahun 104 Hijriah. Jadi Abu Qilabah wafat, lahirnya tidak diketahui kapan, tapi wafatnya 104 Hijriah. Nanti kita bacakan bagaimana kisah wafatnya yang subhanallah sangat menakjubkan kisah wafatnya. Abu Qilabah ya, Maulah Abi Qilabah berkata, kuntu jalisan ya. Kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz, fa dzakarul qasama fa haddathtuhu. Kata Abu Qilabah, saya satu hari duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz. Fa dzakarul qasama. Kemudian mereka bercerita tentang hadis Al-Qasama. Ini hadis terkenal namanya hadis Al-Qasama, tentang masalah orang terbunuh tapi tidak terbukti. Ini pembahasan fikih. Fa hadatsuhu an Anasin bi qissatil Uraniyin. Maka aku pun sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang kisah Uraniyin. Hadis juga. Artinya Abu Qilabah punya ilmu, dia sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Faqala Umar, lan tazalu bi khairin ma dama fikum hadza aw mithlu hadza. Kalian wahai rakyatku atau kalian semua akan senantiasa dalam kebaikan selama ada orang alim ini, yaitu Abu Qilabah. Dan itu benar, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz benar, selama ada orang alim yang membimbing masyarakat, ya maka masyarakat akan dalam kebaikan. Yang menjadikan jika orang-orang alim kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersisa orang-orang jahil, ya.
Makanya dalam hadis innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekaligus, tetapi Allah dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala orang-orang alim sudah pada meninggal seluruhnya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang pun mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai tempat bertanya, sebagai panutan. Fasu'ilu, maka orang-orang bodoh tersebut tidak punya ilmu yang mereka tampil bergaya sebagai ulama, muncul di hadapan masyarakat. Fasu'ilu, lantas orang-orang bodoh ini ditanya tentang masalah agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, lantas mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Namun jika ada orang-orang alim masih berada di tengah-tengah umat yang berfatwa dengan ilmu, yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, maka umat dalam kondisi kebaikan. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, lan tazalu bi khairin ma dama fikum hadza. Kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama ini orang masih ada atau yang semisalnya. Baik. Di antara wasiat Abu Qilabah tentang berpegang teguh terhadap sunnah, ya, dinukilkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala dari Ayyub As-Sikhtiyani, beliau berkata, qala Abu Qilabah berkata, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, dengan pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, wala tuhadithuhum, jangan ngobrol dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmurukum fi dhalalatihim aw yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Aku khawatir kalian akan terperangkap dalam kesesatan mereka, dan aku khawatir mereka akan beri syubhat, membuat rancu apa yang telah kalian kenal sebelumnya. Ini bahaya duduk sama ahlul bidah, ya. Kata Abu Qilabah, jangan duduk sama ahlul bidah. Kalian sudah mengenal sunnah, jangan ngobrol sama ahlul bidah. Kenapa? Karena mereka akan menyampaikan syubhat-syubhat. Ketika hati tidak kuat, maka kita akan ragu dengan apa yang sudah kita yakini, ya, karena syubhat-syubhat mereka, ya, maka kata Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka, ya. Abu Qilabah juga berkata, sebagian diriwayatkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani dari Abu Qilabah, beliau berkata, idza haddatsta ar-rajula bis-sunnah, kalau kau sampaikan kepada seorang tentang sunnah Nabi begini, sunnah Nabi begini, faqala da'na min hadza wa hati kitab Allah, kemudian orang itu berkata, jangan bilang sunnah-sunnah, saya mau Al-Qur'an saja, jangan sunnah-sunnah. Fa'alam annahu dhal, ketahuilah orang itu adalah orang sesat, kata Abu Qilabah. Yang kalau kita sebutkan Rasulullah bersabda, sunnah Nabi, hadis ini bahkan saya enggak mau dengar hadis, saya maunya Al-Qur'an saja, kata Abu Qilabah, fa'lam annahu dhal, ketahuilah orang itu orang yang sesat. Qultu ana, maka Az-Zahabi mengomentari Az-Zahabi rahimahullah mengomentari perkataan Abu Qilabah. Wa idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a yaqul, jika engkau melihat seorang ahlul bidah sedang berbicara, kemudian orang ahlul bidah itu berkata, da'na minal kitab wal ahadithil ahad wa hatil aql, tinggalkan Al-Quran, jangan ikut Al-Quran, jangan ikut hadis-hadis, tapi saya mau berdebat dengan akal, saya enggak mau debat dengan Al-Quran sunnah, saya mau debat dengan akal, mari kita debat dengan akal. Fa'lam annahu Abu Jahal, kata Az-Zahabi, ketahuilah orang itu adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aita salika tauhidi yaqul, kalau kau lihat ada orang sufi yang ekstrim tentunya, yang mengatakan kita bertauhid dengan tauhid metode mereka, yaqulu da'na minan naqal wa minal aqal, saya tidak bicara tentang dalil, saya tidak bicara pakai akal, wa hati dzauq wal wajd, tapi kita bicara dengan perasaan, dengan wajd, yaitu ilham dari Allah. Fa'lam annahu iblis, ketahui orang itu adalah iblis. Kata Az-Zahabi, qad dhahara bi surati bashar, dia adalah iblis yang telah menampakkan diri dalam bentuk manusia, au qad halla fihi, atau iblis telah masuk dalam tubuhnya. Fa in jabunta minhu fahrub, kalau kau takut dari dia, kabur. Wa illa fasra'hu wabruk ala sadrihi, kalau kau berani, maka berkelailah dengan dia, kemudian jatuhkan dia dan duduk di atas dadanya, waqra alaihi ayatul kursi, dan ruqyah dia baca ayat kursi, wahnukhu, kemudian cekik dia. Ini perkataan Az-Zahabi tentang bahayanya ahlul bidah. Jadi dia mengomentari, Abu Qilabah mengatakan, hati-hati, jangan duduk sama ahlul bidah, kau bisa berubah. Sunnah yang sudah kau yakini selama ini bisa kau tinggalkan, bisa rancu. Maka Az-Zahabi menambah, kalau ada yang lebih parah daripada ini, mengatakan tidak usah pakai Quran, tidak usah pakai hadis, kita pakai akal aja, itu Abu Jahal. Lebih parah lagi, tidak usah pakai akal, kita pakai perasaan, kita diskusi pakai perasaan, ketahuilah iblis, ya. Maka berkelailah dengan dia, duduki dadanya, baca ayat kursi supaya dia diruqyah, ya.
Eh, ketika Abu Kilabah sakit, kata Ayyub Al-Sikhtiyani, dakhala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertemu dengan Abu Kilabah, ya'uduhu, menyungguh Abu Kilabah yang sedang sakit. Faqala lahu ya Abu Kilabah, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai Abu Kilabah, tashaddad la yashmat binal munafiqun. Sabar engkau dalam sakitmu, sabar. Jangan sampai orang munafik senang kalau melihat engkau kesakitan dalam sakitmu. Qila li Abdul Malik bin Marwan, ya, dikatakan kepada Abdul Malik bin Marwan, sang khalifah, hadza Abu Kilabah, ini Abu Kilabah. Qala ma aqdamahu, apa yang buat dia kabur ke sini? Kenapa dia harus pergi ke negeri Syam? Kenapa tidak tinggal di Basrah? Kan dia Basri. Orang-orang menjelaskan muta'awwidzan minal Hajjaj. Dia berlindung menyelamatkan diri dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Aradahu alal qadha. Karena Hajjaj ingin dia menjadi hakim. Fakataba ilal Hajjaj bil wasat bihi. Ya, maka kemudian Abdul Malik bin Marwan tulis surat kepada anak buahnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tolong berbuat baik sama Abu Kilabah. Itu baikan sama dia, jangan dipaksa. Faqala Abu Kilabah lan akhruj minas Syam. Aku tidak akan keluar dari negeri Syam, ya. Aku tidak akan keluar dari negeri Syam. Tapi sabar, kita sampaikan kisah meninggalnya di akhir nanti, ya. Di antara karamah Abu Kilabah diriwayatkan, kata Az-Zahabi, anna Abu Kilabah atisha wa huwa shaim. Satu hari dia kehausan, sangat kehausan ketika sedang berpuasa. Ketika puasa benar-benar kehausan. Fa akramahullahu lamma da'a bi an adallatu sahabah. Maka dia pun berdoa agar Allah datangkan awan supaya dia tidak kehausan, dia tidak ingin berbuka. Maka ketika dia berdoa karena untuk bertahan supaya tidak berbuka, maka Allah kirim awan, ya, datang di atas dia, wa amtarat ala jasadihi. Kemudian awan tersebut menurunkan hujan kepada tubuhnya sehingga dia segar. Fadhahaba atashuhu, maka hilang rasa dahaganya, ya. Taib. Akhbarani Abdul Mu'min Syekhuna, kata Az-Zahabi, guru kami yang bernama Abdul Mu'min mengabarkan kepada kami, anna Abu Kilabah mimma btuliya fi badanihi wa dinihi. Abu Kilabah termasuk orang yang diuji pada badannya dan juga diuji pada agamanya. Urida alal qadha faharaba ila Syam, diuji pada agamanya. Dia disuruh untuk menjadi hakim, dia tidak mau, dia kabur ke negeri Syam. Famata bi arishi Misr, maka dia meninggal di daerah dekat Mesir. Sanata arba, pada tahun 104 Hijriah. Wa qad dhahabat yadahu, kedua tangannya sudah tidak ada ketika dia meninggal. Wa rijlahu, kedua kakinya juga tidak ada. Wa basarahu, dan dalam kondisi buta. Ini yang saya sampaikan sini. Jadi ketika meninggal dalam kondisi cacat, tangannya enggak ada, kedua kakinya enggak ada, matanya pun buta. Wa huwa ma'a dzalik hamidun syakir. Meskipun demikian dia tetap memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita bacakan kisah ini, bagaimana wafatnya Abu Kilabah rahimahullahu taala. Dan kisah wafatnya Abu Kilabah ini diriwayatkan dalam beberapa kitab seperti kitab As-Siqat li Ibn Hibban dan juga kitab dari Ibnu Asakir juga meriwayatkan, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Thiqat, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Sabr wa Tsabat, yaitu sabar dan tegar, dan tegar di atas kesabaran, wa tsabat alaihi. Kemudian juga Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dalam tarikh Damashq, yaitu tarikh sejarah Damaskus, dan Az-Zahabi menyebut dalam Syiar Alam Nubala sebagaimana tadi sudah kita bacakan. Saya akan bacakan salah satu sumber dari buku-buku yang menjelaskan tentang kisahnya wafatnya Abu Kilabah, yaitu dari kitab Thiqat Ibn Hibban, ya. Pada jilid kelima mulai halaman kedua, ya, biografi nomor 3561. Saya bacakan. Abu Kilabah. Jadi Thiqat adalah buku tentang para perawi. Jadi para ahli hadis mereka menulis buku ada yang tentang du'afa wal matrukin. Du'afa wal matrukin maksudnya buku yang mengumpulkan para perawi yang dhaif-dhaif yang ditinggalkan. Ya. Ada buku tentang al-kadzdzab al-wadda'un, tentang para pendusta dalam hadis-hadis.
Di antaranya ada buku-buku yang menjelaskan tentang para perawi, baik rawi yang thiqah maupun rawi yang dhaif. Seperti Tahdzibut Tahdzib, ya. Yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian ada buku yang khusus menjelaskan tentang perawi-perawi yang thiqah. Seperti Ibnu Hibban. Ibnu Hibban punya buku namanya Ats-Tsiqat. Dia menuliskan biografi para perawi yang thiqah-thiqah saja. Dan inilah saya bilang di antara keistimewaan agama Islam dengan ada sanadnya. Makanya Ibnu Barak mengatakan atau Ibnu Sirin mengatakan al-isnanu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwasanya isnad, sanad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan karena isnad tentu setiap orang ngomong seenaknya. Tetapi kalau kita seorang berbicara tentang agama, dia mengatakan si Nabi berkata demikian, Abu Bakar kita bilang mana sanadnya? Mana sanadnya? Kita ingin cek. Dan Allah menjaga agama ini dengan sanad. Maka hadis-hadis yang sahih bisa diketahui daripada hadis yang dhaif dan dipisahkan dari hadis yang palsu. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ilmu yang menjelaskan tentang biografi para perawi. Apakah dia thiqah, bisa diambil ilmunya, kemudian periwayatannya bisa diterima, ataukah dia dhaif, ataukah dia itu dengan terutama para ulama ketat ketika periwayatan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun periwayatan terkait dengan sejarah tidak begitu ketat kecuali menimbulkan hukum di balik itu. Adapun periwayatan terkait dengan hadis Nabi para sahabat, para ulama ketat. Maka ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang kedudukan kredibilitas para perawi. Di antara buku-buku yang menjelaskan kredibilitas para perawi di antaranya buku Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban, yaitu mengumpulkan para perawi yang menurut beliau adalah thiqah seluruhnya. Di antaranya beliau berkata dalam jilid 5 halaman kedua, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi min ubadi ahli al-Basrah wa zuhadihim. Abu Qilabah yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang dari para ahli ibadah yang ada di negeri Basrah. Wa zuhadihim, orang yang sangat zuhud. Yarwi an Anas, dia meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik, wa Malik ibn al-Huwairits, dan juga meriwayatkan dari sahabat Malik ibn al-Huwairits, dan murid-murid yang meriwayatkan dari dia rawa anhu Ayyub, yaitu Ayyub as-Sikhtiyani, Khalid, di antaranya dan Khalid al-Hadza. Tadi sebagaimana kita sebutkan dalam Syiar A'lam Nubala, Az-Zahabi menyebutkan guru-gurunya para sahabat dan murid-muridnya tadi, di antaranya Ayyub as-Sikhtiyani dan Khalid al-Hadza. Kemudian kata Ibnu Hibban rahimahullah, mata bi Syam sana 400. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104. Fi wilayat Yazid bin Abdul Malik, di zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Haddatsani bi qissati mautihi Muhammad bin al-Munzir bin Sa'id. Telah menyampaikan kepadaku tentang kisah wafatnya oleh Muhammad bin al-Munzir bin Sa'id. Qala haddatsana Ya'qub bin Ishaq bin al-Jarrah, qala haddatsana al-Fadl bin Isa an Baqiyah bin al-Walid, qala haddatsana al-Auza'i. Sanad sampai kepada al-Auza'i rahimahullahu taala, an Abdullah bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad qala. Jadi yang cerita Abdullah bin Muhammad. Ini Ibnu Hibban menceritakan kisah wafatnya Abu Qilabah. Kita bacakan. Abdullah bin Muhammad berkata, "Kharajtu ila sahilil bahr murabitan." Aku pergi menuju ke pinggiran pantai. Sahil bahr itu pinggiran pantai, pinggir laut. Murabitan, bertugas ya. Murabit itu menjaga daerah perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir. Wa kana rabituna yawma idzin Arish Misr. Ketika itu tempat kami menjadi daerah perbatasan suatu tempat namanya Arish Misr, itu di negeri Syam. Arish Misr, ya. Qala falamma intahaitu ila sahil, tatkala aku sampai di pinggiran pantai, fa idza ana bi batihatin, aku tiba-tiba suatu daerah yang terbuka ya, mungkin dekat pantai. Wa fil batiha khaymatun, dan ternyata di daerah terbuka tersebut ada khaymah, ada kemah. Fiha rajulun qad dhahaba yadahu, dalam kemah tersebut ada seorang yang kedua tangannya sudah enggak ada. Wa rijlahu, dan kedua kakinya juga sudah tidak ada. Wa thaqula sam'uhu wa basaruhu, kemudian pendengarannya pun sulit, pandangannya pun berat, sudah rabun, kemudian pendengarannya pun sulit. Wa ma lahu min jarihatin tanfa'uhu illa lisanuhu, tidak ada satu anggota tubuhnya pun yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Kita bisa bayangkan bagaimana orang ini, kedua tangannya enggak ada, kedua kakinya enggak ada,
pendengaran sudah lemah, mata sudah rabun. Tidak ada satu anggota tubuhnya yang bermanfaat kecuali lisannya. Wa huwa yaqul, dalam kondisi demikian dia berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Perhatikan dia doa. Dia mengatakan, ya Allah, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, ilhamkanlah kepadaku, an ahmadaka, agar aku bisa memujimu, hamdan ukafi bihi syukra nikmatik, dengan pujian yang aku bisa membalas rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Artinya terlalu besar nikmat yang kau berikan kepadaku, aku minta diberi ilham agar aku bisa memujimu yang sepadan, yang sepantas dengan nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Allati an'amta biha alayya, nikmat-nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku begitu banyak. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan kau telah memuliakan aku di antara banyak manusia yang lain. Al-Auza'i berkata, qala Abdullah bin Muhammad kembali menyampaikan ceritanya. Jadi gimana, ada orang dalam kemah, enggak punya tangan, enggak punya kaki, matanya rabun, pendengarannya lemah, dan dia berdoa, ya Allah, aku belum bisa pandai memujimu yang sepantasnya. Terlalu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Kau telah memuliakan aku di antara banyak orang. Kau memuliakan aku, milih aku di antara banyak orang. Ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur, memujimu dengan yang pantas atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Aneh. Qultu wallahi la atiyanna hadzal rajul. Kata Abdullah bin Muhammad, demi Allah aku akan mendatangi orang ini. Wa la as'alannahu anna lahu hadzal kalam fahmun am ilmun. Aku ingin tanya sama dia, orang ini, yang dia ucapkan ini pemahaman dia atau ilmu? Am ilham atau ilham yang dia ucapkan? Ilhamun ulhim, ataukah ilham Allah buat dia berilham sehingga dia mengucapkan demikian? Karena kondisinya seperti itu. Gimana dia bersyukur? Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada dia begitu banyak, padahal dia kedua tangan tidak ada, kedua kaki tidak ada, pandangan lemah, pendengaran lemah, cuma lisan yang bisa bermanfaat. Kok bisa ngomong seperti ini? Ilham atau ilmu atau pemahaman? Fa'ataitu rajul, kata Abdullah bin Muhammad, aku mendatangi laki tersebut. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Faqultu sami'tuka wa anta taqul, wahai fulan, aku mendengar engkau sementara kau berbicara, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Aku mendengar engkau mengucapkan, ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa memujimu dengan pujian yang bisa pantas untuk bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan atas kelebihan yang kau berikan kepadaku di atas banyak orang. Maka aku bertanya kepada engkau, fa ayyu ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha. Wahai fulan, nikmat apa yang Allah telah berikan kepadamu sehingga kau ingin memuji Allah terus atas nikmat tersebut? Wa ayyu fadilatin tafaddala biha 'alaika, dan apa kemuliaan kelebihanmu yang Allah berikan kepadamu dibandingkan banyak orang? Yang tashkuruhu, yang kau ingin mensyukuri kelebihan tersebut. Subhanallah. Dia bingung. Abdullah bin Muhammad bingung. Nikmat apa yang dapat? Kelebihan apa yang didapatkan? Kenapa dia minta doa kepada Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur, untuk bisa memujimu atas nikmat yang begitu banyak, atas kelebihan yang kau berikan kepada aku. Kelebihan apa? Timbul tanda tanya bagi Abdullah bin Muhammad. Nikmat apa dan kelebihan apa? Qala wa ma tara ma sana'a bi rabbi. Tidakkah kau lihat apa yang Allah lakukan kepadaku? Wallahi law arsalas samaa'a alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibal fadammaratni wa amara al-bihar fagharraqatni wa amara al-ardha fabala'atni mazdadtu li rabbi illa syukran. Tidakkah kau lihat apa yang Allah berikan kepadaku ini, kondisiku sekarang ini? Demi Allah, seandainya Allah mengirim langit, mengeluarkan api dari langit sehingga membakarku, atau Allah memerintahkan gunung kemudian menghantamku, menindihku sehingga aku pun hancur, atau Allah mengirim laut untuk menenggelamkan aku, atau Allah kirim bumi untuk menelanku dalam bumi, ya, masdatu li rabbi ila syukran, maka tidak akan bertambah bagiku kecuali aku lebih bersyukur kepada Rabbku. Lima an'ama alayya min lisani, karena aku masih diberi nikmat lisan. Hada, ini nikmat luar biasa. Subhanallah. Ini nikmat luar biasa. Saya masih bisa bersyukur, masih bisa berzikir. Subhanallah, bagaimana sabar dan syukur luar biasa yang menakjubkan dari Abu Kilabah. Bagaimana kalau kita bayangin kondisi seperti orang ini, ya. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, pendengaran sudah lemah, pandangan sudah rabun. Dia punya satu lisan, tapi dia bisa bersyukur,
berzikir kepada Allah dan dia mengatakan ini nikmat yang luar biasa. Ya. Sementara kita masih diberikan banyak kenikmatan. Lisan kita gunakan ucapkan yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak merasakan tentang anugerah nikmat lisan. Seperti Abu Kilabah. Semua kenikmatan dari tubuhnya telah diambil kecuali lisan, dia merasa itu nikmat yang luar biasa. Kemudian dia berkata, "Walakin ya Abdullah, id ataitani li ilaika hajatun qad tarani ala ayyi halatin ana lastu aqdiru li nafsi ala dharrin wala naf'in." Dia mengatakan, "Tapi fulan," maksudnya dia berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Aku bersyukur dengan lisanku, tapi kebetulan kau sudah datang di sini. Saya punya keperluan untuk saya sampaikan kepadamu." Apa keperluan Abu Kilabah? Kau lihat sekarang diriku, kondisi seperti ini, aku tidak bisa ngurus diriku. Lastu aqdiru li nafsi, aku tidak bisa ngurus diriku. Ala dhurrin wala nafin, aku tidak bisa menolak kemudaratan, aku tidak bisa mengambil manfaat. Artinya dia butuh dituntun, butuh diurus. Karena kondisinya demikian. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, pendengaran lemah, mata rabun, cuma bisa bicara. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wa laqad kana ma'i bunayyun li yata'ahaduni fi waqti salati fayuwaddini." Saya punya anak laki-laki, anak kecil yang selalu memperhatikan aku. Kalau tiba waktu salat, dia memwudukan aku. Wa idza ju'tu at'amani, kalau aku lapar dia beri makan kepadaku. Wa idza atishtu saqani, kalau aku haus dia beri minum kepadaku. Wa laqad faqadtuhu mundu 3 ayyam. Sudah 3 hari aku kehilangan dia. Sudah 3 hari dia tidak datang mengurusku. Sudah 3 hari dia tidak memberi makan kepadaku. Sudah 3 hari dia tidak mengurusku. Bayangkan 3 hari Abu Kilabah. Ini jadi ceritanya Abdullah bin Muhammad enggak tahu ini orangnya siapa, dia enggak tahu. Dan Abu Kilabah tidak mengatakan saya Abu Kilabah, tidak. Dia tidak suka kemasyhuran, tidak suka popularitas, tidak. Dia tidak ngaku, tidak tunjukkan. Dia terkenal. Orang tidak pernah ketemu tapi tahu siapa Abu Kilabah. Tapi dia bilang anak saya sudah 3 hari tidak ngurus saya. Bayangkan 3 hari, berarti dia belum makan selama 3 hari. Berarti dia belum minum selama 3 hari. Tapi tetap saja dia berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura." Ya Allah, ilhamkan kepadaku an ahmadaka hamdan. Berilah ilham kepadaku agar aku bisa memujimu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Maka dia sampaikan, "Kebetulan kau di sini wahai Abdullah bin Muhammad, wahai fulan, kau kebetulan di sini. Kau lihat kondisiku, saya tidak bisa ngurus diriku sendiri. Dan saya punya anak, kalau saya haus dia kasih minum aku, kalau saya lapar dia beri makan, kalau saya punya keperluan dia bantu aku, tapi sudah 3 hari aku kehilangan dia. Fatahassashu li rahimakallah." Tolong carikan kabar tentang dirinya, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Faqultu wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin kana a'zamu indallahi ajran mimman yamshi fi hajati mithlika. Kata Abdullah bin Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang manusia berjalan untuk memenuhi kebutuhan manusia lain yang pahalanya lebih besar daripada orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhanmu, orang seperti engkau. Artinya Abdullah bin Muhammad mengatakan, siapa yang mau tidak tolong engkau? Ini pahalanya sangat besar. Kondisimu seperti ini. Tidak ada seorang berjalan untuk memenuhi kebutuhan hajat orang lain pahala lebih besar daripada seperti orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan wahai fulan. Dia tidak tahu itu Abu Kilabah. Semangat dia. Famadaitu fi talabil gulam, maka aku pun berjalan ke sana kemari mencari kabar tentang anaknya. Fama madaitu ghairu ba'id hatta sirtu baina kuthbanin min ar-ramal. Saya berjalan tidak jauh, tiba-tiba saya melihat ada tumpukan tanah, ya. Tumpukan tanah. Fa idza bil gulam qad iftarasu sabu. Tiba-tiba aku melihat ada anak muda atau anaknya dia telah dimakan oleh binatang buas. Wa akala lahmahu, dan badannya telah dimakan oleh binatang buas tersebut. Fastarja'tu, maka aku mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak yang selalu merawat Abu Kilabah sudah meninggal, dimakan oleh binatang buas. Wa qultu anna li wajhun raqiqun ati bihi rajul. Apa yang harus aku katakan kepada laki tersebut? Kondisinya seperti itu, anaknya meninggal. Dengan wajah apa aku akan menceritakan hal ini kepada lelaki yang cacat tersebut? Fabainama ana muqbilun nahwahu. Tapi aku harus laporkan kepada dia. Sementara aku berjalan menuju orang cacat tersebut, idh khatara ala qalbi dzikru Ayyub, tiba-tiba terbetik dalam hatiku kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji dengan ujian yang luar biasa.
Falamma ataituhu, tatkala aku tiba kepada orang yang cacat tersebut, aku bertanya, salamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya, faradda alaihi salam. Lantas dia menjawab salamku, faqala alasta bi sahibi? Dia berkata, karena Abu Kilabah sudah tidak melihat dengan baik, dia mengatakan, bukankah kau orang yang tadi aku wasiatkan untuk mencari anakku? Qultu bala. Aku berkata, benar. Qala ma fa'alta fi hajati? Bagaimana tentang keperluanku yang aku sampaikan kepadamu untuk cari kabar tentang anakku? Fakultu, ia mau menyampaikan bingung. Ini orang bagaimana? Apa yang mau saya sampaikan? Anaknya sudah meninggal. Fakultu anta akramu ala Allah am Ayyub an-Nabi. Maka aku berkata, dia kasih mukaddimah supaya bisa menerima kondisi ini. Maka aku berkata kepada orang cacat ini, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah? Engkau ataukah Nabi Ayyub? Qala bal Ayyub an-Nabi. Tentu Nabi Ayyub lebih afdal daripada aku. Qultu hal alimta ma sana'a bihi rabbuhu? Tahukah engkau apa yang telah Allah uji kepada Nabi Ayyub? Alaysa qad ibtalahu bimalihi wa alihi wa waladihi? Bukankah Allah telah menimpakan ujian kepada Nabi Ayyub alaihissalam pada hartanya? Tadinya kaya raya, ludes hartanya. Wa alihi, tadi punya anak yang banyak, meninggal seluruhnya. Ya, keluarganya, anak-anaknya hilang. Qala bala, tentu, iya saya tahu. Qultu fa kaifa wajadahu? Bagaimana Allah mendapati Ayub ketika diuji dengan ujian tersebut? Kehilangan harta dan anak-anaknya. Qala wajadahu sabiran, syakiran. Kata orang cacat tersebut, Allah mendapati Ayub sebagai orang yang sabar, yang bersyukur, hamidan, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa lam yarda minhu dzalika hatta awhasha min aqribaihi wa ahibbaihi. Bukan cuma sampai di situ, wahai fulan, kata Abdullah bin Muhammad. Bahkan Allah uji lebih daripada itu. Kerabat-kerabatnya menjauh darinya. Orang-orang yang dulu dekat dengan Nabi Ayub meninggalkan Ayub seluruhnya. Qala na'am, benar, diuji tambahan lagi. Qultu fa kaifa wajadahu rabbuhu? Diuji, ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, ditinggalkan oleh adik-adiknya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Bagaimana Allah mendapatinya setelah diuji tambahan tersebut? Qala wajadahu sabiran syakiran hamidan. Kata orang cacat tersebut, Allah mendapati Ayub tetap bersabar, bersyukur dan senantiasa memuji Allah. Qultu falam yarda minhu bidzalik hatta sayyarahu aradan limari tariq. Bukan cuma itu, kata Abdullah bin Muhammad kepada Abu Kilabah. Dia enggak tahu itu Abu Kilabah. Bukan cuma itu, Allah belum selesai. Allah tambah lagi ujian kepada Ayub sampai Allah jadikan dia orang yang tergeletak di pinggir jalan. Ya, sampai orang melewati dia tergeletak dekat tempat sampah Nabi Ayub alaihissalam. Hal alimta, apakah kau sudah tahu wahai fulan? Qala na'am. Orang cacat tersebut yaitu Abu Kilabah berkata, "Na'am, saya tahu." Qultu fa kaifa wajadahu rabbuhu? Bagaimana Allah mendapati Ayub setelah diuji dengan ujian tersebut? Orang cacat tersebut yaitu Abu Kilabah berkata, "Sabiran syakiran hamidan." Dia bersabar, dia bersyukur dan dia memuji Allah. Abu Kilabah tahu ini semua, dia punya ilmu, dia lebih berilmu dari Abdullah bin Muhammad yang sedang ceramain dia ini, dia lebih berilmu. Maka dia berkata, "Aujis rahimakallah." Tolong singkat, kesimpulannya apa wahai fulan? Semoga Allah merahmatimu. Maksudnya apa maksudmu menyampaikan ini semua? Mungkin dia sudah rasa. Qultu lahu, maka aku katakan kepada orang cacat ini, "Innal gulama alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kuthbani ramli wa qad iftarasahu sabu." Anak yang kau perintahkan aku untuk mencarinya, aku telah mendapatinya di dalam tumpukan tanah dan dia telah dimakan oleh binatang buas. Fa'akala lahmahu, maka binatang buas tersebut makan dagingnya. Fa'azamullahu lakal ajar wa alhamaka sabar. Semoga Allah berikan kau pahala yang besar wahai orang fulan yang cacat ini. Semoga Allah menghilangkan kesabaran kepadamu. Faqala al-mubtala, maka apa kata Abu Kilabah yang sedang cacat, dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibahu bin nar." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan di antara anak-anakku manusia yang bermaksiat kepadanya, lantas Allah menyiksanya dengan api neraka. Jadi anaknya ini anak soleh, berbakti kepada dia, tidak sempat kenal nakal-nakal, dimakan oleh binatang buas, meninggal dunia. Maka dia puji Allah, alhamdulillah anakku meninggal dalam kondisi anak soleh. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan anakku punya anak yang bermaksiat kepada Allah dan Allah akan mengazabnya. Tsumma sarja', kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian keluar suara famat, kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia.
Fakultu, kata Abdullah bin Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Azumat musibati rajul mithlu hadha. Sungguh besar musibah yang menimpaku. Artinya sedihan luar biasa melihat lelaki ini. Rajul mithlu hadha in taraktu akalatus siba. Lelaki seperti ini kalau aku biarkan akan dimakan oleh binatang buas. Wa in qa'adtu lam aqdir ala dharrin wala naf'in. Kalau aku diam di sini pun percuma, aku tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Fasajjaituhu bi syamlatin kanat alaihi, maka aku pun menutupnya dengan kain yang dia pakai. Wa qa'adtu inda ra'sihi bakiyan. Aku pun duduk di sampingnya, aku pun menangis. Bingung ya. Fa bainama ana qa'id, tatkala aku sedang duduk menangisi mayat orang yang cacat ini, idh tahajjama alayya arba'atu rijalan, tiba-tiba ada 4 orang datang kepadaku. Faqalu ya Abdullah, wahai Abdullah, ma haluka wa ma qissatuka? Kenapa kau di sini nangis? Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi? Faqasastu alaihim qissati wa qissatahu. Maka aku ceritakan kepada 4 orang tersebut tentang kisahku dan kisah lelaki cacat ini. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, ikshif lana an wajhihi. Coba buka wajahnya. Fa asa an na'rifahu. Mungkin kami kenal dia siapa. Fakashaftu an wajhihi. Fankabbal qaumu alaihi, ketika aku buka wajahnya, 4 orang itu tiba-tiba langsung memeluknya. Yuqabbiluna ainaihi, mereka mencium kedua matanya. Marratan wa yadayhi, mereka cium kedua tangannya yang bagian atas. Wa yaquluna bi abi ainun tala ma ghaddat an maharimillah. Bi abi wa jismuhu tala ma kunta sajidan wan nasu niyam. Mereka memuji, mereka bilang inilah fulan, subhanallah, yang matanya ya tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jasadnya senantiasa sujud kepada Allah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Aku heran, ini siapa orang ini? Sampai mereka kenal orang ini, mereka puji, ini orang matanya enggak pernah melihat yang haram. Ini orang badannya selalu sujud kepada Allah sementara orang sedang tertidur pulas. Faqultu man hadza yarhamukumullah. Aku berkata, siapa orang ini wahai fulan? Siapa ini orang? Faqalu hadza Abu Qilabah al-Jarmi. Ini adalah Abu Qilabah al-Jarmi, sahib Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Laqad kana syadidal hubbi lillah wa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia adalah orang yang paling sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghassalnahu wa kafannahu bi athwabin kanat ma'ana wa sallaina alaihi. Lalu kami pun memandikannya, kami pun mengkafankannya dengan beberapa kain yang ada bersama kami pun menyolatkannya. Wa dafannahu, maka kami pun menguburkannya. Fansarafal qauman saraftu ila ribati. Maka orang-orang 4 orang tadi pun pergi dan aku pun kembali bertugas berjaga di daerah perbatasan. Falamma anjanna alayya al-lailu, tatkala tiba malam hari, wada'tu ra'si, aku pun tidur meletakkan kepalaku, tidur. Fara'aituhu fima yaron naim, maka aku lihat dalam mimpiku sebagaimana orang bermimpi melihat, fi rawdatin min riyadil jannah, aku lihat dia Abu Qilabah ini sedang berada di taman-taman surga. Wa alaihi hullatan min hulalil jannah, dan dia memakai 2 lembaran kain yang indah dari kain-kain yang indah di surga. Wa huwa yatlu al-wahya, dan dia membaca sambil baca Al-Qur'an, yaitu ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad-dar. Keselamatan bagi kalian di surga karena kesabaran kalian, sungguh kesudahan yang terindah itu surga. Fakultu, aku berkata kepada dia, alasta bi sahibi, bukankah kau yang kita ketemu sebelumnya? Qala bala, kata dia benar. Qultu anna laka hadha, bagaimana kau bisa mendapatkan derajat ini? Qala inna lillahi darajatin la tunalu illa bisabar. Sungguhnya di sisi Allah ada derajat-derajat yang tinggi yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Indal bala, tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran ketika sedang diuji. Wa syukri indar rakha, dan tidak bisa diraih kecuali dengan syukur ketika mendapatkan kelapangan. Ma'a khasyatillahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah, disertai dengan rasa takut kepada Allah tatkala sedang bersendirian maupun tatkala di hadapan orang lain. Selesai kisah Abu Qilabah rahimahullahu taala tentang wafatnya Abu Qilabah. Baik. Kita kembali kepada kitab Syiar A'lam Nubala ya. Jadi demikianlah Abu Qilabah rahimahullahu taala wafat pada tahun 104 Hijriah. Ada yang mengatakan 105, tapi kira-kira 104, 105, 106 ya. Ada khilaf sebagian di kalangan para ulama. Al-Waqidi mengatakan tahun 104 atau 105, Ibnu Ma'in mengatakan 106 Hijriah atau 107. Intinya di tahun-tahun sekitar itu ya. Kemudian
Az-Zahabi membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Kilabah dari Khalid Al-Hadza an Abi Kilabah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat dari umatku, yang paling sayang kepada umatku, yang paling rahmat dari umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar, yang paling kenceng dalam urusan agama adalah Umar. Umar sangat tegas. Wa asdaquhum hayaan Utsman, yang paling benar rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mahir baca Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afradhuhum Zaid bin Thabit, yang paling mahir tentang ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan, ketahui di setiap umat ada orang yang terpercaya. Ala wa inna amina hadhil ummah, ketahuilah kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Qala hadha hadisun hasanun sahih. Ya. Kata Az-Zahabi, ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kemudian Az-Zahabi membawakan hadis yang lain, wa bihi fihi Sunan Tirmizi, wa fi Sunan Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi beliau berkata haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Humaid bin Abdurrahman an Daud al-Attar an Ma'mar an Qatadah an Anas, ya. Dari Qatadah dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan dari jalur Abu Kilabah, tapi dari Qatadah dari Anas. Maknanya sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, umatku yang paling rahmat kepada umatku juga, yaitu orang dari umatku yang paling rahmat terhadap umatku Abu Bakar. Wa asyaddum fi dinillahi Umar, yang paling kencang dalam agama Umar. Wa asdakum hayaan Utsman, yang paling memiliki benar rasa malunya Utsman. Wa alam bil halal haram Mu'adz, yang paling paham tentang halal dan haram Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa afradhum Zaid bin Thabit, yang paling ngerti tentang ilmu waris Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay, yang paling ngerti tentang Al-Qur'an Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummati amin, setiap umat ada orang terpercayanya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadza haditsun gharib, ini hadis yang gharib. Qultu Sufyan laisa bihujjah. Kenapa? Dalam perawinya, dalam sanadnya ada perawi bernama Sufyan bin Waqi' dan dia bukan hujjah. Intinya Az-Zahabi ingin membandingkan, ada hadis yang sama tapi satu dengan sanad yang sahih, di situ lewat dengan riwayat Abu Kilabah, dan ada sanad yang dengan dhaif karena ada perawi namanya Sufyan bin Waqi' yang dhaif. Demikian para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang kisah Abu Kilabah. Semoga menjadi pecutan bagi kita untuk tetap bersabar, bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, karena kita ini orang-orang begitu sering lupa, ya. Lupa kalau diberi kenikmatan yang banyak, lupa, ya. Ketika diberi ujian sedikit sudah lupa dengan kenikmatan yang banyak yang pernah Allah berikan. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud, manusia itu suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Manusia suka berkeluh kesah apa? Kalau musibah menimpanya itu yang dia ingat-ingat. Sementara kenikmatan yang sudah dirasakan dia lupakan, sehingga dia berkeluh kesah. Lihatlah bagaimana Abu Kilabah melihat pada sisi kenikmatan, pada sisi musibah dia lupakan, dia lihat pada sisi kenikmatan. Selama lisannya masih bisa berzikir, maka musibah yang lain dia abaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja, mungkin oleh yang bertanya saya persilakan. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu hebat kisah kesabaran seorang seperti Nabi, terutama saat menjelang dipanggil ya Allah. Semoga kesabaran beliau menjadi teladan untuk kita semua dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah. Itu juga kepandaian yang bersyukur pada Allah Ta'ala dalam semua kondisi yang dialami beliau dalam suka maupun duka. Baik, ada pertanyaan Ustaz, sampai di atas apa ketika kita menghadapi suatu ujian atau kesedihan itu, dalam apakah misalnya kita diperbolehkan untuk menangis ketika atau sekedar mengingat mengingat kisah-kisahnya yang dulu, sampai berapa lama, 1 hari kah kita dianggap sebagai orang yang bersabar atau bagaimana? Sabar bertingkat-tingkat. Ada namanya sabar, ada namanya ridho, ada namanya syukur, ya. Yang paling rendah derajat sabar. Ridho yaitu tidak menolak. Syukur, bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan musibah tersebut. Artinya dia tahu dia dapat musibah ini pasti pahalanya banyak.
Minimal seorang sampai pada derajat sabar. Nangis tidak jadi masalah. Dia masih dapat pahala karena sabar dapat pahala, tapi hukumnya wajib. Di atasnya ridho, dia ridho. Lebih lagi dia bersyukur dapat nikmat, dapat seperti tadi Abu Kilabah, anaknya meninggal, ya bersyukur, alhamdulillah anak saya meninggal bukan anak nakal, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi siapa yang bisa demikian? Kita bilang pada derajat yang paling rendah, sabar ini paling minimal yang harus kita lakukan. Sabar maksudnya apa? Menahan diri, menahan hati, menahan lisan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes kepada Allah. Jangan. Seperti, aduh kenapa begini? Aduh ya Allah. Pokoknya ucapan apapun, gerakan apapun, melempar, merobek-robek. Makanya dia mengatakan, laisa minna, kata Rasulullah SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, ditampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Karena perbuatan menampar pipi, merobek-robek baju, menjambar-jambar rambut, ini semua bentuk protes kepada keputusan Allah. Itu enggak boleh. Adapun seorang nangis tidak apa. Yang dilarang kalau niyaha, ya Allah, itu protes. Itu namanya bentuk protes. Buktinya dia meraung-raung ketika terjadi musibah. Adapun kalau dia menangis rahmat, seperti Nabi SAW ketika anaknya meninggal, Rasulullah SAW menangis. Ya, kenapa? Ada ibadah rahmat. Ya. Ibadah rahmat kepada anak yang meninggal, ada ibadah yang bisa dilakukan dengan apa? Kasih sayang. Di antaranya dengan tangisan. Maka Nabi mengatakan, innal ainal latadma, sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wa innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keriduan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Ujian berat bagi Nabi, tapi Nabi sabar, ya. Nabi sabar, tangisan menunjukkan rahmat. Oleh karenanya ada pertanyaan yang menarik ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nabi ketika putranya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Tapi Fudail bin Iyad, Abu Ali, ketika putranya meninggal, Abu Ali tertawa. Apakah Fudail bin Iyad lebih afdal daripada Nabi? Pertanyaan ini. Nabi ketika putranya meninggal menangis. Abu Ali ketika Fudail, anaknya Ali, anak yang paling soleh, anaknya sangat soleh terkenal, sampai biografinya dikhususkan, meninggal, ayahnya tertawa. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab bahwasanya Rasulullah SAW mencontohkan ibadah yang sekaligus yaitu ibadah syukur, sekaligus ibadah rahmat. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh Fudail bin Iyad, sehingga ketika antara rahmat dan syukur, maka dia mendahulukan syukur, rahmat tidak bisa dia tampakkan. Adapun Nabi SAW, dia bisa menggabungkan bahwasanya saya bersyukur atas segala keputusan Allah, tapi ada ibadah rahmat juga jangan kita lupakan. Kita rahmat kepada anak kita rahmat kepada orang yang meninggal, sehingga Nabi lebih afdal daripada seluruh umatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi intinya seorang bersabar jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang menunjukkan dia tidak terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini berhubungan dengan tugas kita sebagai dokter Ustaz. Saat ini kita menghadapi pasien Ustaz. Kita tahu kalau kematian itu adalah sudah ditetapkan Allah, itu takdir dari Allah. Tapi ini kematian menimpa misalnya di orang terdekat kita gitu. Kita yang merawat sendiri. Apakah kita mengintrospeksi apa yang kita lakukan, kita yang merawat ya, apa yang salah dengan saya, kita ulas terus sampai berbulan-bulan begitu. Nah, itu salah satu yang tidak istilahnya menerima takdir Allah atau apa bagaimana? Maksudnya ngerawat kelamaan gitu, Mas, saya nggak paham maksudnya gimana? Bukan Ustaz, jadi kita mengintrospeksi tentang terapi yang kita berikan. Ketika orang yang terdekat yang kita rawat itu meninggal misalnya, kita terus memikirkan kayaknya ada yang salah. Gitu ya. Terus itu. Dan itu dipikir terus Ustaz sampai yang hitungan minggu, berbulan. Apakah ya itu di antara bentuk kurang terima harusnya. Harusnya ya sudah. Allah Maha tahu kita manusia penuh dengan kelemahan dan kita tidak ada yang bisa merawat dengan sempurna, dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi luar suatu kemampuan di luar kemampuan seseorang. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Ya, kalau sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai kapasitasnya sebagai dokter yang merawat, yang mampu saya cuma ini, nggak bisa lebih. Ketika meninggal ya, kalaupun ada kesalahan kita bilang ya, kita itu bukan kesalahan disengaja. Nggak ada dokter sengaja bunuh mayat, nggak ada. Bunuh orang pasien nggak ada. Dia pasti berusaha, qadarullah meninggal. Ini terjadi kemarin pada musim-musim corona, musim-musim banyak yang bingung, orang banyak, satu diurusin, satunya meninggal, bingung. Kita mau nyalahkan mereka? Enggak.
Maka tidak perlu kita bertanya-tanya seperti itu, kita hanya buang-buang waktu, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan husnudzan bahwasanya Allah memberikan kita pahala karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin merawat saudara kita tersebut, kerabat kita tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan lagi, Dok. Dua pertanyaan lagi. Ya, Ustaz. Baik. Kami izinkan dari yang raise hand, Saudara Taufik Muhammad. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit nasihat Ustaz dengan keadaan negara yang sekarang ini Ustaz, dengan segala macam krisis ekonomi, krisis di segala bidang, minyak goreng, sembako. Ustaz, mohon sedikit nasihat Ustaz, gimana cara kami bersyukur dan tidak seuzon atau protes kepada pemerintah. Terima kasih Ustaz. Pertama tentunya kita sebab ukhrawi, yaitu kita berusaha bertakwa, diri kita bertakwa semaksimal mungkin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mereka tidak bersedih dan tidak terlalu khawatir. Artinya semua ya musibah kita hadapi ya, berbagai macam kondisi. Pertama kita sendiri harus bertakwa. Bertakwa artinya jangan sampai kita sibuk dengan perkara-perkara berita-berita sehingga kita sendiri lupa untuk baca Quran, lupa untuk sholat malam, lupa untuk bersedekah, lupa untuk berbakti. Karena ini yang setan inginkan. Kita sibuk dengan fitnah sehingga kita lupa untuk mengintrospeksi diri sendiri, hubungan kita dengan Allah. Jadi maksud saya, perbaiki hubungan kita dengan Allah itu yang pertama. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah pasti kasih jalan keluar. Hubungan kita dengan Allah yang terbaik. Setelah itu kita lakukan yang menurut kita bermanfaat untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Yang di luar kemampuan kita, kita komentar yang bukan bidang kita berbicara yang tidak tahu asal muasal berita ini ya. Bagaimana asal muasalnya, isu-isu berkembang, kita tidak bisa bedakan mana hoax dan mana yang benar, kita tinggalkan. Kalau kita berkompeten, bisa berbicara dan itu bermanfaat, maka bicara. Kita ingin punya manfaat untuk bangsa dan negara, tapi dengan prosedur yang benar ya. Jadi maksud saya, yang pertama saya cuma bisa sampaikan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, Allah insyaallah mudahkan urusan kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Satu lagi Ustaz yang dari Raisen Ustaz, Saudara Syekh Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, Satu aja. belum menyampaikan satu aja. Iya, enggak. Bagaimana apakah tadi menceritakan sesuatu sebelum menyampaikan sesuatu tentang musibah itu diperbolehkan? Misalnya bagaimana? Jadi kan Ulat itu menyampaikan kepada Abu Kilabah Muhammad itu, Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada Abu Kilabah menyatakan bahwa menceritakan kisahnya. Kisahnya Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Ya. Belum menceritakan kepada Abu Kilabah. Berarti kan bolehnya menyampaikan sesuatu hal sebelum menyampaikan sesuatu hal yang penting. Orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya Ustaz. Demikian Ustaz. Tentunya tidak mengapa, itu diantara dia tidak tahu kalau itu Abu Kilabah. Seandainya itu Abu Kilabah, tentu dia tidak akan menasihati. Tapi kalau kita menasihati bahkan orang yang setara dengan kita atau ilmunya rendah, kita mimbabi tazkir, hanya sekedar mengingatkan. Seperti sebagian sebagian ulama tawadhu ya. Kadang misalnya kita dinasihati, dia bilang, "Fulan, saya bukan menasihati. Kau sudah tahu, tapi ini sekedar mengingatkan saja." Tidak apa-apa mukaddimah, karena orang tempatnya lupa. Tempatnya lupa ya. Seperti saya pernah dinasihati oleh guru saya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Saya biasa dinasihati, tapi suatu saat dia telepon, dia mengatakan ini bukan menasihati, cuma sekedar mengingatkan. Kau juga sudah tahu ya. Itu di antara tawadhu beliau. Artinya kalaupun dia ngomel sama saya pun, saya biasa sebagai murid diomelin guru, tapi dia tidak ngomel sama saya, tapi dia nasihat dengan cara yang baik. Dia mengatakan, "Kau sudah tahu perkara ini, saya bukan mengajari, tapi sekedar mengingatkan." Kemudian baru beliau menyampaikan nasihat. Tidak jadi masalah, kita saling menasihati ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang kesabaran, meskipun orang tersebut mungkin lebih alim daripada kita, apalagi sejajar dengan kita, apalagi di bawah kita, dengan cara yang baik. Intinya kita saling menasihati. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Muhammad terhadap
Abu Kilabah rahimahumullahu jami'an. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.